sebetulnya memang sangat menaruh perhatian ya untuk khususnya Provinsi Maluku, karena memang secara karakteristik geografis kan memang Maluku ini kan daerah kepulauan. Terbukti dari jumlah kapal perintis yang dialokasikan, jumlahnya 22, itu lebih banyak dibandingkan provinsi yang lain. Tetapi seperti yang tadi disampaikan, diskusi termasuk disampaikan oleh Pak Alfons, jumlah itu pun sebetulnya kalau dengan penyebaran masyarakat yang tinggal dan kebutuhan untuk mobilisasi itu mungkin juga belum cukup gitu. Cuma kan ini memang masalahnya adalah prioritas anggaran dan sebagainya. Makanya bagaimana dengan yang ada, dan ini kan juga sudah ada program tol kan juga sudah jumlahnya pertama itu bisa kita maksimalkan. Sebetulnya tidak hanya masalah ketersediaan kapal, tetapi bagaimana masalah manajemen kapal itu sendiri, pemeliharaannya, termasuk bagaimana supaya kapal itu bisa optimal ya. Karena kadang-kadang ada perilaku masyarakat juga memang yang tidak merawat kapal itu, tidak menjaga kapal itu dengan baik, sehingga ya mungkin dia kotor, kemudian peruntukannya tidak digunakan dengan semestinya. Itu yang harus juga kita cari sama-sama. Tadi ada 137 kapal yang dikendalikan oleh Kementerian 156 kapal. Ya, untuk wilayah Maluku sendiri ada berapa kapal? 156 kapal itu kan jenisnya macam-macam ya. Ada kapal perintis, kemudian ada kapal tol laut logistik barang, ada kapal ternak, kemudian ada kapal trading ya. Nah, untuk Maluku yang paling banyak itu adalah kapal perintis dan kapal tol laut logistik ya. Dan logistik itu yang paling banyak adalah untuk Maluku Tenggara Barat Daya ya, seperti Saung Merapi, Bubu, kemudian Moa, Isar, Larat ya. Itu adalah pelabuhan-pelabuhan titik di mana kontainer itu diturunkan yang dikirim dari Jawa. Selanjutnya dari titik itulah barang-barang itu harus bisa disebarkan ke lebih lanjut, dan itu jumlahnya termasuk yang cukup besar dibandingkan yang provinsi yang lain. Ada berapa armada yang Berarti kurang lebih ada sekitar 24-an ya kalau dibandingkan dengan provinsi yang lain. Masih banyak. Akan ada penambahan tahun Untuk penambahan kapal sementara kita belum ada, karena kita baru saja membuat 100 kapal dalam waktu periode ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan nanti ini sudah dioperasi semua, untuk dievaluasi bisa dioperasikan dengan baik ya, dan ketersediaan antara pemerintah APBN mencukupi, bisa juga akan ditambah. Makanya jenis kapal apa yang harusnya cocok untuk Maluku ini sebaiknya itu tadi yang sampaikan Pak Staf khusus Menteri, jenis kapal apa yang dibutuhkan itulah yang dibuat oleh akademisi universitas untuk memberikan saran kepada pemerintah kajian. Termasuk jalur ferry itu Pak yang melintasi itu kan sebenarnya tidak layak untuk wilayah Maluku dengan kendali yang cukup riskan seperti ini. Contoh dari Liang ke Waipirit itu kan tidak masih pakai kapal ferry nih Pak, dengan kondisi cuaca yang kadang-kadang seperti saat ini kan cukup itu bagaimana Bapak? Iya, jadi modal laut ini kan banyak. Untuk perhubungan laut itu memang lebih fokus untuk kapal-kapal yang relatif jaraknya jauh. Untuk kapal-kapal yang jaraknya dekat itu memang dilayani dengan penyeberangan ya, kapal feri atau kapal roro. Jadinya kapal roro ini memang penyeberangannya mestinya tidak terlalu jauh ya, dekat ya. Cuma memang karena kebutuhan pulaunya banyak, terus frekuensi kadang-kadang juga membutuhkan kendaraan itu juga bisa langsung diangkut dengan kapal itu, maka ada yang betul. Kalau untuk penyeberangan Kementerian Perhubungan ini menyerahkan tugas dan fungsi kendalinya ada di eksijen darat, yaitu ada namanya Direktorat Sungai Danau dan Penyeberangan. Seperti tadi yang diusulkan oleh Wakil Rakyat, jadi ada penambahan kapal roro, jadi kami nanti akan sampaikan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat supaya itu bisa dikaji. Ya, prinsipnya sebetulnya bukan masalah
bukan masalah tidak bisa ruru menyeberangi untuk yang lebih ini, tapi ukuran kapal sebetulnya. Jadi kalau jaraknya makin jauh, kemudian waktu tempuhnya juga lebih lama, sebaiknya kapal yang digunakan lebih besar. Gitu. Bapak melihat ini bagaimana? Ya bisa juga. Nah mungkin makanya itu butuh ini ya, butuh kajian atau studi atau masukan dari pemerintah daerah. Kalau memang itu dibutuhkan kapal yang ukurannya lebih besar seperti tadi disampaikan oleh Pak Anas, sebaiknya juga diusulkan untuk kapal yang lebih besar ke SDB. Terkait dengan kunjungan Bapak juga ke Maluku ini, apakah memang untuk melihat secara langsung kondisi wilayah lalu lintas perhubungan laut sendiri di wilayah Maluku? Iya, kalau saya ke Maluku rutin ya. Jadi memang tugas Direktorat Lalu Lintas ini kan mengendalikan kapal-kapal yang dioperasikan, terutama yang diberikan subsidi dari pemerintah. Nah, itu memang sudah rutin. Makanya tadi dalam diskusi silakan kalau setelah ini nanti kita bagi-bagi klasternya. Misalkan kita ngomong bersama dengan pemerintah daerah kita panggil. Mungkin ketemu di Ambon lebih mudah ya untuk mengakses daripada kita ketemu di pulau-pulau yang lebih kecil. Nanti tadi yang saya sarankan, mungkin setelah ini kita nanti dengan para operator akan kita kumpulkan, nanti kita bisa kupas tuntas lagi. Termasuk soal itu Pak, soal kapal yang sampai tujuh itu. Iya, ya termasuk itu juga. Ini kan masalahnya juga terkait dengan dok ya. Nah, kita tadi sudah dapat kita ketemu sistem yang baru ini bisa pihak operator yang melakukan dock. Nanti kita setelah ini saya juga nanti sudah dapat masukan. Nanti akan kita minta pihak, karena kapal ini kan masih dalam masa garansi ya. Masa garansi itu pemeliharaan sebenarnya belum menjadi kewajiban operator, masih menjadi pihak galangan. Tapi karena ini sudah keterlambatannya sudah cukup lama ya, nanti kita akan push lagi kan dari pihak galangan untuk segera ini. Ataupun misalkan itu masih belum cepat, nanti kita bisa lakukan pemeliharaannya di sini saja gitu, penggantiannya di Solusi kapal pengganti itu masyarakat membutuhkan kapal itu ya itu tadi. Jadi yang tercepat ya, kapal ini kan banyak ya, kapalnya kan jumlahnya ada 22. Nah kalau misalkan ada 1-2 yang rusak, yang tercepat tadi sudah kita sepakati, KSOP Dinas Perhubungan bisa langsung mengusulkan deviasi. Itu cepat sekali. Begitu nanti itu sudah diusulkan, itu sifatnya urgent ya, tanggap emergency, langsung bisa kita usulkan. Deviasi Pak. Deviasi itu pengalihan rute normalnya ya, gitu, supaya tidak ada yang kosong lagi pulaunya. Berarti langsung saja ke KSOP ini Pak, terkait dengan untuk deviasi sendiri bagaimana? Iya, kalau itu udah itu, memang kalau kita lihat satu minggu depan, kalau memang perbaikan untuk melindungi sudah selesai, kita akan buat surat ke Deklarla untuk kapal-kapal yang dipercaya oleh PDB ini dapat buatkan deviasinya untuk menutupi jalur atau rute yang selama ini dirasakan oleh 87. Dalam waktu Satu minggu, iya, minggu depan. Terkait dengan rencana Bapak program untuk 2 bulan ke depan dengan adanya perubahan baru di pelabuhan. Oke, pertama itu kita berencana, pertama kita akan melakukan penerapan etiqueting berbasis scanner. Selama ini kan belum optimal, kita akan optimalkan. Kemudian barang-barang itu dengan orang itu akan melalui S-Ray dan scanner. Kemudian yang kedua adalah barcode, di mana tiket kali itu mereka bisa ambil melalui loket, bisa melalui mobil aplikasi juga bisa. Kemudian nanti untuk pemuda di pelabuhan kita siapkan loket untuk print. Kalau mereka ambil dari mobil pon, mereka bisa print langsung di pelabuhan. Tetapi di pelabuhan tidak menjual tiket, dia hanya print boarding pass. Kemudian yang kedua adalah kita nanti akan bagi zona dari zona. Kita bagi 3 zona. Pertama adalah zona public area, listrik area, adalah street area. Kemudian yang kedua lagi yang saya ke depan dalam 2 bulan ini adalah relokasi kantor KSOP dipindahkan ke tempat di sampingnya KSKP atau KP3, di mana nanti kantor sekarang ini akan digunakan terminal penumpang bertaraf internasional. Iya, itu kita sepakat relokasi antara Pelindo, kemudian Menteri Keuangan dan Kementerian Perhubungan. Ya. Kemudian kita juga yang ketiga adalah operator pelabuhan wajib membuat maklumat pelayanan, di mana dia berjanji kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, terukur, cepat dan murah. Itu kewajiban mereka. Kita akan buat namanya maklumat pelayanan. Ya. Kemudian yang ketiga itu yang keempat adalah masalah buruh.
buruh kita akan membedakan antara buruh yang bekerja kemudian mandor siapa. Bila mana mereka melakukan pelanggaran, mandor bisa melakukan tindakan cepat. Paling berat itu adalah mencabut kartu daripada buruh itu sendiri supaya mereka mulai kita disiplinkan. Demikian untuk bulan depannya. Pak, Twitter berarti mesinnya tersendiri seperti cetak Pas. Sementara kita masih cetaknya pakai komputer ya. Gini, di sistem etik itu ada dua. Pertama adalah menggunakan toll gate, yang kedua adalah money scanner. Kalau toll gate itu si penumpang cuma tinggal taruh itu ada di scanner itu, kemudian pintu terbuka. Nah, sekarang itu belum bisa kita laksanakan karena sapers dan bisa terbatas. Kita masih menggunakan barcode di scanner oleh petugas, di mana scanner itu dia akan langsung masuk ke sistem. Namanya siapa, umur berapa. Itulah nanti menjadikan daftar manifest penumpang yang akan disampaikan kepada masyarakat. Terima kasih. Baik. Ya, sama-sama. Nanti kita info lagi kalau kita ada pertemuan nanti untuk berikutnya. Kita akan intent ini lebih. Oh, bagaimana? Oh, satu lagi Pak. Ya. Pak Nos, Ada mau tanya? tadi ada permintaan kapal ke 4 daerah tuh. Baik, jadi Ah, dari penjelasan Direktur Lalu Lintas Laut bahwa bukan cuma ada kapal perintis, tetapi ada juga disiapkan yang namanya kapal Rail Ride, pelayanan rakyat itu. Karena itu bagi kami daerah-daerah seperti Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Maluku Barat Daya dan juga Seram Timur harus kita perjuangkan untuk dapat kapal itu. Nah, tinggal sekarang kembali ke daerah yang bersangkutan, berani atau tidak untuk paling tidak mengalokasikan sejumlah anggaran di APBD-nya. Ya. Sebab kalau kepala daerah di 3 kabupaten itu tidak berani untuk melakukan itu, maka percuma juga usulan kita. Kan sudah mudah nih, ya bayangkan kalau transportasi antar kabupaten, ya transportasi di dalam kabupaten itu sendiri tidak lancar, bagaimana mungkin masyarakat bisa terlayani kebutuhannya? Misalnya beberapa waktu lalu di Pulau Romang itu tidak ada kapal sama sekali, demikian juga di Wetan. Akhirnya mereka mengeluhnya datang ke provinsi. Kenapa harus ke provinsi? Karena mereka berpendapat bahwa provinsi bisa menyelesaikan keluhan mereka. Ya, tetapi di kabupaten sendiri apa yang harus mereka lakukan? Itulah sebabnya kami mendorong Kementerian Perhubungan untuk paling tidak mengalokasikan kapal bagi daerah-daerah seperti Maluku Barat Daya, Kepulauan Tanimbar dan Kepulauan Aru. Mohon maaf termasuk juga Kabupaten Seram Timur misalnya ya. Karena kesulitan di Aru juga berat, kesulitan di KKT juga berat, kesulitan di Maluku Barat Daya juga berat. Ya, karena itu diskusi malam ini lihat sendiri tadi hampir sebagian besar itu saya yang dominasi. Kenapa? Karena ini daerah saya gitu loh. Ya, karena itu hampir seluruh masukan ke Pak Wisnu maupun ke Pak Buyung itu diterima. Lantaran apa? Lantaran saya kenal betul Maluku ini. Dan karena itu mudah-mudahan pasca diskusi ini ya ada kebijakan lanjutan sehingga Maluku ini betul-betul bisa dibantu ya, terbantu dari APBN dalam rangka pengalokasian sejumlah kapal termasuk subsidi. Tadi juga sudah saya jelaskan, misalnya kapal cepat sudah sangat membantu. Tetapi pertanyaan kemudian, kenapa tiketnya mahal? Nah, karena itu wajib hukumnya kita perjuangkan juga subsidi untuk itu. Kita tidak bisa salahkan perusahaan swasta yang selama ini melayani rakyat kita di daerah. Justru kita harus membantunya dengan cara apa? Ya kita meminta juga bantuan dari pemerintah dalam hal ini subsidi itu. Yang mudah-mudahan itu bisa diperjuangkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Ya. Kemudian terhadap dok misalnya, contoh sekarang banyak kapal yang rusak di sini, tapi dockingnya harus keluar. Maluku kan ada docking, ada dok Wayame, ada dok Pasifik. Kenapa tidak di dok di sini saja? Kalau dia ke Bitung masih antri lagi, ya. Kalau dia ke Makassar pun antri, ke Surabaya apalagi. Dan karena itu ya teman-teman pers kami berharap juga ikut membantu ini sehingga rakyat kita di Maluku ini terlayani. Ingat, Maluku miskin itu bukan karena orangnya miskin, tetapi karena aksesnya terbatas mengakibatkan orangnya miskin. Kan begitu. Apa artinya dia punya hasil kebun, dia punya hasil ternak, tapi kemudian jualnya susah. Contoh tadi, kenapa saya belak-belakan bicara? Orang muat kerbau 1 ekor dari Moa ke Tual minta jutaan rupiah. Kan sayang itu. Dia mau jual saja susah. Belum tentu sampai di Tual langsung terjual. Atau belum tentu ke Kaimana langsung terjual. Tapi dia sudah harus mengeluarkan uang Lebih besar dari ya, harga jumlahnya jual. cukup besar untuk itu. Ini kan sayang dan sangat disayangkan. Ya, kenapa saya mendorong Pelni harus mengoperasikan atau Pelni harus mengambil alih atau
tol laut logistik itu dikembalikan ke PLN. Saya minta itu karena memang sejauh pengamatan saya operator-operator swasta ini juga kurang bertanggung jawab. Ya, saya tidak menyalahkan mereka ansih ya, tetapi paling tidak mereka juga harus bisa evaluasi. Nah, sebab kalau tidak dilakukan, seterusnya rakyat kita tetap seperti ini aja. Ya, harga barang naik tinggi luar biasa karena pasokannya sedikit. Kan harga barang jadi murah atau jadi stabil apabila pasokan itu juga tepat waktu. Saya kira itu. Jadi Panas melihat bahwa konektivitas antar pulau di Maluku, sistem transportasi ini masih sangat Ya memprihatinkan, Pak. memang konektivitas ini kita bicara dari tahun ke tahun juga susah karena kabupaten juga tidak bertanggung jawab. Saya berani bilang tidak bertanggung jawab. Contoh, ada kapal motor penyeberangan, ya, tetapi tidak dimaksimalkan untuk itu. Masa percuma dong pemerintah kasih kapal motor penyeberangan. Kan bisa terkoneksi kapal motor penyeberangan, misalnya dia masuk ke, misalnya kapal PLN ya, Sabuk itu dia bisa masuk ke Moa. Untuk dari Moa ke Romang atau ke Damer, kan bisa saja kapal penyeberangan itu. Tapi kenapa tidak jalan? Ya karena sekali lagi pengelola itu belum profesional untuk itu. Yang pihak swasta nih ya Pak ya? Itu bukan pihak swasta, itu BUMD. BUMD. Nah, demikian juga dengan di Seram Timur misalnya. Mana yang wartawan dari Seram Timur? Ya, kita sudah dorong semua dari APBN. Tapi ternyata di daerah yang tidak mampu untuk mengelola itu. Untuk subsidi pemeliharaan dan sebagainya tuh Pak ya? Ya itu soalnya. Ya, Pak, jadi- satu lagi, kemarin kan kita bikin berita di Kompas Online itu soal janji Menteri untuk memberikan 13 kapal itu, kan baru yang diberikan itu kan 8. 5 kapal belum diberikan Menteri. Terkait masalah ini tanggapan Jadi Bapak? begini, kapal-kapal ini kalau lihat di daftar ini kan sudah banyak ini. Tapi yang masih tersisa dari 22 ini kan masih 7 kalau tidak salah. Iya, Ya. 5 Pak. Enggak, Untuk masih Maluku. untuk Maluku ya. Ini kan sudah kapal baru ini 1, 2, 8. 8 ya? Iya. Ya memang ini juga Janjinya kan 13. janji, 35. itu janji. Tapi paling tidak sudah ada perhatian. Kita tunggu tahun ini dan tahun depan. Ya, kita tunggu saja. Kami dari komisi tentu tetap juga akan meminta supaya kalau boleh ini direalisasi. Permintaan ini saya lakukan pada tanggal 21 Desember tahun 2017. Saya tahu betul pada saat itu saya ada bersama Pak Menteri, Pak Budi Karya. Jadi kalau bicara ini beta betul-betul cukup paham. Makanya tadi beta bicara paling banyak itu karena itu. Percuma rakyat kasih jabatan ini buat kita kalau kita tidak berjuang bagi rakyat kita. Panas. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, baik. Itu makasih. Bu, makasih.